يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang hati manusia adalah sumber kehidupan. Kita akan membahas Al-Hikam, hikmah yang ke-13, tapi sebelumnya mari kita baca satu Al-Fatihah khusus untuk muallifnya, Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah kita ini, pahalanya juga diberikan kepada Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah beserta kedua orang tuanya, kerabatnya, guru-gurunya, dan teruntuk guru-guru kita terutama Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Habsyi wa usulih wa furih wa Ibn Ali bin Muhammad bin Salih Habsyi wa walidina walidikum wa amwatina wa amtikum wa man kana fi sabiq hadran ma'ana wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Itu ada banyak sebetulnya, hikmah yang ke-13 banyak kalimat. Malam ini satu kalimat dulu. Ya, siapa tahu nanti niatnya satu kalimat tiba-tiba jadi dua kalimat. Kaifa yusriku qalbun. Bagaimana hati bisa memancarkan cahaya. Yusriku pakai qaf ya, bukan kaf. Kalau kaf nanti yusriku musyrik. Ya, tapi ini yusriku qaf. Kalau kita baca qasidah, asyraqal badru alaina, bulan purnama terbit menyinari kami. Minal masyriq ilal maghrib, dari tempat terbitnya matahari di timur menuju tempat tenggelamnya matahari di barat. Isyraq, ya, waktu terbit terangnya matahari. Sebagaimana di jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita matahari untuk menyinari bumi, menyinari bulan, dan lain sebagainya. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, tubuh manusia itu miniatur jagat raya. Ya, tubuh manusia itu miniatur jagat raya. Jagat raya itu bentuk besarnya, kalau dikecilkan gitu, maka miniaturnya adalah tubuh manusia. Semua yang ada di alam semesta, kata Imam Ghazali, ada miniaturnya di tubuh manusia. Sebagaimana sumber kehidupan yaitu cahaya matahari, karena kalau enggak ada cahaya matahari,
maka proses tumbuhan itu untuk berfotosintesis tidak berjalan. Tubuh kita ini kalau nggak kena sinar matahari, wallahu a'lam apa yang akan terjadi. Sinar matahari ini Allah berikan dengan banyak manfaat dan hikmah. Matahari terbit itu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kalau di Majelis Ar-Raudhah saat ini yang nunggu diantaranya Ustadz Iis. Ngapain? Nunggu matahari terbit agak siangan dikit. Ya, gendong anak, jemur anak. Kerjaan baru, jadi bapak ya, jemur anak. Macam-macam nih, orang nunggu terbitnya matahari. Matahari itu membawa suasana yang berbeda. Cerah, menghapus kegelapan. Ya, menghapus kegelapan. Sebagaimana di jagat raya ada matahari yang menyinari jagat raya, maka di tubuh manusia ada al-qalbu, hati. Hati ini mataharinya manusia, tubuhnya manusia. Kalau hatinya bersinar, maka tubuhnya akan segar insya Allah. Fungsinya normal. Tapi kalau hatinya meredup, tubuhnya juga meredup. Ya, kalau hatinya meredup, tubuhnya juga meredup. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu memiliki hati yang bukan sekedar bercahaya, tapi yusyrik, memancarkan cahaya. Kalau sekedar bercahaya, dikatakan oleh para ulama, berdasarkan sebuah riwayat yang lemah, hatinya umat Islam yang dalamnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, yang seumur hidupnya enggak pernah taat. Cuman satu dia, punya syahadat. Enggak punya yang lain. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak. Maksiat dilakoni semua. Itu kan kalau bahasa masyarakat seburuk-buruk manusia. Hatinya seburuk-buruk manusia yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu kalau cahaya hatinya dibuka, maka matahari akan tidak mampu bersinar. Jadi gelap gulita. Kalah terang dengan cahaya hatinya orang yang ahli maksiat, kalau dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi setiap muslim itu seburuk apapun ada cahaya di hatinya. Makanya jangan menjelek-jelekan muslim yang lain. Ya mungkin saat ini kondisinya baru begitu. Tapi kalau udah cahaya itu nanti menembus ya lapisan-lapisan yang nutupi ya, maksiat itu kan nutupin cahayanya ya, nutupin cahayanya. Kalau dibuka seperti itu. Makanya kalau ada peluang dia terbuka sedikit, dia bisa bertobat dengan tobat yang luar biasa dan seluruh hidupnya akan berubah. 180 derajat. Akan berubah kalau cahaya itu sudah bersinar. Nah, ini kalau seseorang punya hati yang bukan sekedar bercahaya tapi yusyrik, memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya. Dia akan senang, yang di sekitarnya akan senang. Dia akan tenang, yang di dekatnya akan tenang. Nah, coba sekarang cek hati kita kira-kira memancarkan cahaya atau biar pet. Ya, biar pet ya. Biar pet itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Nyala mati ya. Biar menyala pet. Padam ya. Enak. Nyala mati gak enak. Biar pet. Ya, hatinya biar pet, kadang murup, kadang mati. Ya kurang lebih kondisi kita mungkin begitu. Cara ngeceknya sederhana. Kalau kita lagi punya masalah, rodok mumet dikit gitu. Orang yang di sebelah kita itu jadi tenang atau ikut gelisah? Ikut gelisah. Gak curhat, gak cerita apa-apa, cuman duduk di sebelahnya, langsung yang di samping kita jadi gelisah. Kenapa?
beruatnya hati memancarkan energi negatif. Wajahnya dilihat, Masya Allah. Tulung rupamu delik nosik. Wajahnya ini ngerusak suasana, yang ngerusak suasana. Bukan karena wajahnya enggak tampan, tapi karena hatinya lagi meredup, enggak bercahaya. Cahayanya sembunyi di balik masalah-masalah yang menyelimuti hati. Lah kok iso masalah memadamkan cahaya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya kan tidak. Para nabi dan rasul kena masalah. Para wali kena masalah, tapi masalah justru membuatnya semakin bercahaya. Nah ini kenapa kok ada masalah kok redup? Berarti memang hatinya belum bersinar terang. Tapi orang-orang yang bersinar terang itu diamnya saja membuat yang di sekitarnya tenang. Maka kalau antum itu di rumah nggak pernah sumpek, jangan GR dulu. Wah kelihatannya saya ahli dzikir. Di rumah enggak pernah sumpek, padahal uripe moto jelalatan. Mata enggak diurus, telinga enggak dijaga, mulut dibiarkan, perilakunya beringasan, orangnya kasar. Tapi kalau di rumah dia tenang hatiku yo, Masya Allah, aku ahli dzikir. Sadar itu mungkin bukan karena kita, tapi mungkin di rumah kita ada orang yang hatinya cahayanya luar biasa. Entah itu mungkin karyawan kita, entah itu mungkin ART, entah itu mungkin ibu kita yang ahli dzikir dan wirid, entah itu bahkan tetangga kita, tetangga samping rumah hidupnya dzikir, wirid, ngaji, hatinya bersih, cahayanya nembus tembok rumah kita, sehingga kita bejo. Karena itu aljar, kobladar, kalau mau beli rumah itu lihat tonggone sih. Karena itu harga tanah di sekitar Majelis Ar-Raudhah itu mahal. Karena tetangganya ya orang-orang yang begini nih, ahli dzikir, betul kan ya? Sehingga harga tanah di sekitar sini jadi mahal. Harga tanah di Mekah, Masya Allah. Semakin dekat masjid harganya semakin luar biasa. Harga tanah dekatnya Pak Yai, mahal. Buat orang yang ngerti nilai barokah, paham itu. Kalau cahayanya orang-orang soleh itu bisa nembus tembok. Ada orang-orang itu yang cahayanya bisa radiusnya 1 kilo. Sak kampung tenang kabeh. Begitu orang itu meninggal dunia, mendadak mumet masal. Kok gini? Semua komentarnya sama. Kok saya kemurungsung aku ya? Kok sekarang gak enak hati? Kenapa? Dulu dikira karena dia ahli dzikir, ahli wirid. Bukan. Ternyata ada tetangganya orang yang luar biasa. Ketenangannya itu menyebabkan yang lain dapat ketenangan. Itu kalau hati sudah memancarkan cahaya. Karena itu mental kita, semangat kita, jangan jadi mental yang minta ketempelan cahaya. Kita itu diperintahkan untuk jadi yang paling tinggi kalau semangat. Gimana caranya saya jadi orang yang kalau saya duduk di satu tempat, minimal radius 10 meter adem kabeh. Jangan sebaliknya, duduk di satu tempat belum ngomong minggir kabeh. Tidak ada panas. Naudzubillah min dzalik. Duduk di satu tempat baru duduk adem ayem semuanya. Ya, semuanya jadi merasakan nyaman yang luar biasa. Semangatnya harus begitu. Makanya diajarkan sama Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah di Al-Hikam ini, hikmah yang ke-13. Caranya bagaimana? Dikasih tahu sama beliau, bagaimana hati itu bisa memancarkan cahaya sementara di cermin hati itu tergambar semua gambaran alam semesta. Gambarannya gini loh ya. Misalnya nih Mas Angga, boleh buat contoh ya? Masya Allah. Pengen hatinya bercahaya. Misal aja. Tapi di hatinya itu yang terbayang selalu gambar dolar. Dolar. Terus dinar. Terus ringgit.
rupiah, duit. Ya, yang dipikir selalu fulus. Misal Mas Angga enggak apa-apa tuh ya. Daripada yang saya misalkan Mas Cahyo kan lebih baik kamu. Ya. Gambar dunia aja ya. Gambar wedok ayu, bojone gak apa-apa. Halal ya Mas Angga ya. Tapi kalau ada orang nih gambar di hatinya wanita yang haram buat dia. Bukan Mas Angga loh ya. Bukan. Tadi contoh misalnya Mas Angga gambarnya duit itu. Wajar toh kalau gambar duit ya. Rata-rata kasusnya sama enggak ini? Sama kan ya? Esok duit. Duha duit. Zuhur duit. Asar duit. Maghrib duit. Isya duit. Turu pengen ngimpi untuk duit. Uang terus di kepalanya. Nah gitu kok mau hatinya bercahaya. Ya syarat pertamanya itu adalah membersihkan cermin hati dari gambar-gambar dunia nempel di situ. Gampang toh? Begitu muncul itu gambar dolar sak truk di hatinya, langsung dia cuman ngomong, kalau saya punya itu sedekahkan di raudhah, selesai. Murup ke hati ini. Karena enggak nempel, ya enggak nempel, langsung pergi. Langsung pergi. Tapi kalau dibiarkan di hati ini gambar-gambar dunia, enggak bisa. Maka proses pertama adalah hapus dulu itu dari cermin hati gambar-gambar dunia. Ya Bu ya, dah itu yang tas-tas branded, baju-baju bermerek ya. Hapus tuh dari hatimu, sanggup ibu-ibu? Bukan nggak boleh punya loh, boleh punya. Tapi nggak kepikiran terus gitu loh maksudnya, paham ya? Nyantai aja, punya oke, nggak punya oke. Kalau punya rusak oke, dijaga, rusak oke. Nggak kepikiran, wah ini tas beli mahal-mahal, ya Allah kok yang ini. Tasnya rusak, hati ini rusak. Sementara sholatnya rusak, hatinya biasa-biasa saja. Sholatnya ini rusak, enggak khusyuk, enggak seperti ketika tasnya rusak. Selerekane tas iki rusak, itu mumetnya 5 hari. Sopo sing sondandani? Hadir enggak orangnya? Entah di mana ya, bukan di sini. Ini selerekannya rusak, mikirnya 5 hari, siapa yang bisa betulkan, siapa bisa betulkan. Tapi sholatnya rusak, enggak pernah mikir. Aku kok sholatku mau kepikiran duit, ya Allah, enggak mikir dia. Orang dulu ya, kita bicara orang dulu. Itu kalau sholatnya rusak, contoh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sing paling pol, biar kita tahu bedanya sama beliau-beliau itu sangat jauh. Sholat sunnah, ini bukan sholat wajib, sholat sunnah di kebunnya. Allahu Akbar. Ya kira-kira duha gitu ya. Nah, kok ada di pohon kurma itu burung parkir. Kalau burung bertengger kan kurang enak ya. Burungnya parkir. Terus nyanyi. Berkicau burungnya, nyanyi. Dalam sholat itu terdengar suara burung berkicau. Terus menikmati keindahannya. Kok merdu ya burungnya. Suaranya kok bagus. Sempat cuman beberapa detik, tik, 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 begitu. Rampung sholat, sahabat tadi nyesel. Kok iso loh ya aku sholat terpengaruh sama suara burung berkicau. Ya Allah, ini kebun kurma yang tidak barokah. Moro ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tadi saya sholat di kebun kurma saya, ada burung berkicau yang membuat saya beberapa detik mikir keindahan suaranya. Sehingga ketika di hadapan Allah, saya masih mikir yang lain. Tidak berkah itu kebunnya. Jadi saya sedekahkan lillahi ta'ala. Coba kalau kita praktekkan, melarat mendadak.
Entek kabeh, betul ya? Allahu Akbar, kelingan motor, rampung motor sedekahno. Entek semua. Itu loh, ini orang-orang yang memang nggak masuk akal menurut orang zaman sekarang. Karena kita ini akalnya ke dunia. Beliau akalnya itu ke akhirat. Jadi ketika hubungannya dengan Allah terganggu, sholatku kok rusak ya. Padahal begitu, anggap sholatnya rusak. Sementara kita udah bro, cek ngomong alhamdulillah sholatku ajib. Gak sadar. Minimal kan al-i'tiraf maqamun azim, bar sholat ki ngaku, ya Allah sholat saya masih jelek. Terus istighfar, astagfirullah, 3 kali astagfirullah, tambah noleh, sholatnya daerah bener, aku ajib. Bar sholat, rampung sholat, gunjing orang, rampung sholat, neliti orang, rampung sholat, cari aibnya orang, gitu bilang sholatnya baik. Padahal orang kalau sholat itu assalamualaikum, langsung dongak kayak koncone kok assalamualaikum, muka-muka kowe selamat kabeh. Iki ora bar rampung tambah sing pojokmu sholatnya kita ora cetha iki. Hatinya begitu kan, naudzubillah min dzalik. Nah ini syarat nomor 1 kalau mau hati itu bercahaya, ya kita mulai teliti, di cermin hati kita tuh yang nempel apa saja. Wah, saya mau ngasih contoh tapi yang aja, nanti sekup terkecil kalau lagi nggak online begini ya. Kalau pas duduk sama saya kasih contoh ini, banyak kasus tuh ibu-ibu itu perlu dibersihkan cerminnya itu ya. Cerminnya dibersihkan, ya rada abot, ada contohnya, ya ada contohnya. Orang dulu tuh kalau dunianya ganggu dia langsung disedekahkan. Saya ini kok mau pergi ke masjid, mau pergi ke majelis, kok tambah mikirin mobil yang lagi belum dicuci ya. Ini mobil kok sudah menghambat saya pergi ke pengajian, tambah mikirin nyuci mobil. Langsung telepon sama yang di rumah gitu ya, di rumah itu. Udah saya mau pengajian dulu, tolong itu mobilnya kasihkan tetangga. Mesti tanggane itu nggak moga-moga ngono meneh gitu ya. Orang-orang dulu tuh gak mau gitu loh, dunia ganggu hati tuh gak mau. Nah orang sekarang tambah hatinya diobok-obok sama dunia. Makanya ya keluhannya masyarakat, kita termasuk bagian dari masyarakat, betul ya? Keluhannya itu kalau dibuat daftar, 1 dunia, 2 dunia, 3 dunia, 4 dunia. Cari orang yang ngeluh, kenapa saya kok sholat gak bisa nangis, belum ketemu. Aku mau sholat kok gak tahu so nangis yo. Ketemu orang yang setahun gak nangis, ngadep tak yai, Ustadz, Habib, Syekh, Guru. Kenapa 1 tahun ini saya kok gak pernah nangis, takut sama Allah Ta'ala. Bobrok hati saya ini. Nabi nangis, Rasul nangis, wali nangis, kok aku gak tahu, ono apa iki? Masya Allah, pernah begitu? Tapi kalau nangis bab mau bayar utang gak punya duit, Masya Allah, gak usah dibuat daftar, itu banyak yang mendaftar. Saya itu termasuk itu, terus kepepet, mumet, wah, nangis. Senjatanya nangis. Jadi itu bukan hatinya lembut. Kalau ada orang ngomong, saya tuh hati saya lembut loh mas. Kenapa? Sering nangis. Artis-artis itu hatinya lembut-lembut itu. Oh iya, dalam hitungan detik bisa nangis. Betul ya? Kalau ukuran hati lembut, tangisan hati lembut, Anda pergi ke Hollywood atau Bollywood itu ya, ke sana itu, Masya Allah, suruh ayo nangis sekarang, detian langsung nangis. Bukan itu, tangisannya orang-orang soleh itu tangisan bukan tangisan karena begitu-begitu, paham ya? Bukan begitu, bukan karena ditinggal kekasih nangis sepanjang hari, ya gayanya gitu ya. Bukan karena pengen sesuatu enggak kesampaian, nangis sepanjang hari. Tapi tangisannya itu ya tangisan, ya Allah, kenal Allah, lain. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kalau sholat, Nabi Ibrahim itu nangis.
Tapi enggak membatalkan sholat. Kadang-kadang orang yang enggak punya ilmu, sholat nangis, sholatnya batal enggak ngerti. Allahu Akbar. Batal gitu sholatnya. Itu karena mengeluarkan suara. Makanya kalau mau nangis juga ada ilmunya. Allahu Akbar. Saya waktu di Masjidil Haram kemarin umrah Syawal itu, sholat subuh, di samping saya ada orang Indonesia, saudara kita, sama anak bangsa. Pakai celana panjang, pakai kaos, ya, pakai kaos. Seingat saya pakai kopiah ya, pakai kopiah. Itu jalan itu bergerak tuh. Tak kira kademen. Saya kira ini kesian orang ini, kedinginan. Awalnya begitu. Duduk, tidak lama komat, berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saawak getur kabeh. Waduh, leng opo ki sebelahku. Ya, sebelah saya kenapa ini? Kan saudara sebangsa dan setanah air. Kalau ada apa-apa kan saya yang paling bertanggung jawab. Dulurmu kan begitu ya. Rampung sholat saya baru paham. Mosok tak toleh pas sholat ya. Neng opo kowe ngono. Kan yoga tuh ya. Selesai sholat saya baru paham, ternyata dia menahan tangis. Jadi air matanya itu berduri. Dia tuh nangis tapi ditahan. Nah itu orang hebat. Itu namanya lelaki. Nangis rono suarane. Nangis. Wah, wah. Saya mau ngomong kayak wong wedok ya ngamuk engko. Perempuan kok nangis enggak begitu kok bib itu. Enggak tahu itu mirip siapa itu. Itu mirip siapa. Nah, ini kalau orang yang hatinya bercahaya, ya hatinya bercahaya, kemudian bersinar terang, dia itu akan lembut. Hatinya lembut. Dengar ayat Al-Quran mudah tersentuh. Dengar hadis Nabi Muhammad SAW mudah tersentuh. Dengar nasihat mudah tersentuh. Begitu. Kemudian gak ada coret-coretan gambar-gambar dunia di hatinya, gak ada sama sekali. Makanya dunianya hilang gak jadi masalah. Saya mau kasih satu ilmu yang saya dapat kemarin kalau gak salah. Mau enggak? Mau ya? Mau? Oke. Kamu punya teman, kebetulan kamu punya duit banyak. Kamu punya duit banyak, amin toh, amin. Ya, barokah sahalah wal jamalah, amin ya, tidak ada masalah, punya duit banyak. Mertamu ke rumah temanmu, kebetulan temanmu, mohon maaf saya harus pakai kalimat ini biar ceto ya. Al melaratu wal miskinu gak duwe apa-apa. Melarat pol, miskin pol, gak punya apa-apa. Lah kedatangan kamu, teman semasa SMA-nya atau semasa SMP-nya, senang dia. Ya, gak punya apa-apa, duitmu banyak. Mertamu ke rumahnya ngontrak dan rumahnya sangat kecil. Kedatangan kamu senang, itu langsung semua yang di rumahnya disuguhkan. Keluarkan ini. Padahal ya punyanya dia itu. Nanti bagaimana wallahu a'lam. Suguhno kabeh. Ya, disuguhno kabeh. Nah, sementara itu kamu mau ninggali buat temenmu tadi mikir. Tak tinggali sak yuto kita kakean iki. Tak tinggali 2 yuto saya kakean iki. Mohon maaf permisa yang ada di sono ya. Ini tadi saya pakai bahasa Jawa mungkin enggak paham. Kalau saya kasih dia uang 1 juta terlampau banyak. Kalau 2 juta super banyak. Padahal uangmu ini banyak. Uangmu banyak. Dia enggak punya uang. Dia enggak punya uang, siap memberikan semua yang dimiliki. Kamu yang punya uang, mau ngasih temenmu, mikir. Kakek ini. Pertanyaan saya, yang kaya mana, yang miskin mana? Sing nyuguhno kabeh berarti sugih. Betul?
Ya, sementara yang nahan-nahan tadi ketoan kalau dia melarat. Miskin ini orang ini. Duitnya banyak, tapi hatinya miskin. Dunia ada di hatinya semua. Yang satu tadi gak punya duit, tapi gak ada dunia di hatinya. Dia gak berharap dari tamunya, dari temannya, gawara ini duit, mudah ono, disuguhi kabeh, ditokno kabeh. Dan itu kita temukan dalam kehidupan orang-orang dulu. Kalau kita zaman sekarang kadang nyuguhi konco yo mikir, ojo tok iki. Entek mbedek engko. Padha sing disuguhi bakhil, sing nyuguhi bakhil. Al-bakhil ketemu al-bakhil. Terus rangkulan, yo maklum memang satu perguruan. Ya satu perguruan. Makanya ajarannya orang-orang dulu kalau ada tamu suguhkan yang di rumah, keluarkan semua, dimakan gak dimakan. Insya Allah nanti itu menghapuskan yang haram-haram yang dapat dari cara-cara yang enggak baik. Clear? Jadi nanti kalau kamu main ke rumah temanmu atau ketemu temanmu sama kamu jor-joran, kamu masih mikir sama dia? Ya tapi kan, lah ya itu. Tapi kan, itulah yang namanya gambaran ada di dunia dalam hati. Insya Allah jelas ya. Jelas. Nah ini memang Ibnu Athaillah ngomongnya santai. Oh pengen atine padang, isine urek-urekan donya kabeh gitu. Ya pengen hatinya gemerlap. Tapi kok ditutupi dengan gambar macam-macam. Bahasa sederhananya begini. Ini bahasa kita, bahasa sederhananya. Boleh? Saya minta agar ini menjadi lebih mudah dipahami insya Allah. Ada orang punya hati. Terus hatinya diisi kulkas. Habis itu diisi kompor gas. Setelah itu diisi pit motor. Setelah itu hatinya diisi lagi yang namanya spray. Saat spray dipikir. Kemudian dikasih lagi kursi. Dikasih lagi TV. Dikasih lagi mobil. Dikasih lagi semua dimasukkan dalam hatinya. Pertanyaan saya, hatinya jadi luas atau sempit? Luas atau sempit? Sempit. Terus kira-kira hati kalau dijejeli begitu, sakit atau enggak sakit? Ya, ciri-cirinya begini. Makanya begitu kompornya minta untuk dibuang, dia kesakitan. Kenapa? Ngambilnya dari hati. Sakit. Begitu spraynya minta dihadiahkan orang, atau spraynya itu rusak, harus dibuang, ngeluarkannya dari hati itu sakitnya luar biasa. Bisa dipahami? Tapi ada satu orang ini, dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya kompor gas, tidak ada yang ditaruh di hati. Semuanya taruh di depan dia, tempatnya kompor ya di dapur, bukan dalam hati. Kompornya rusak, dandani. Orang iso dandani, buangen. Nyantai dia. Lu nanti gimana? Ya gampang. Tuku wareng. Gitu aja kok repot. Nyantai dia. Mas, motornya itu tadi jatuh. Kemudian motornya bannya itu bengkok. Saya enggak sengaja kesenggol, istrinya yang ngomong. Enggak pakai banyak nasihat, makanya meripat ki dinggo. Enggak ada. Enggak ada kata-kata begitu. Tenang dik, nyantai aja. Nanti kalau bisa didandani, enggak bisa ya kasihkan tetangga, beli baru. Enggak ya dek. Duit itu kan yembuh. Tapi enggak usah dipikir. Itu hanya ban yang bengkok. Yang penting hatimu enggak bengkok. Masya Allah. Lanang tenan. Enggak ada yang ditaruh di hati, semua di luar. Makanya begitu dia disuruh itu menyerahkan kepada yang lain, enteng, mau di luar. Nah kalau hati itu isinya perkakas, itu namanya bukan hati, itu namanya gudang penyimpanan harta.
Makanya ya hidupnya sumpek. Memang ruwet hatinya. Contoh-contoh. Ada ruangan di rumah Anda, ukurannya 3x3 namanya ruang tamu. Atau 4x4, atau 5x5, atau 10x10, namanya ruang tamu. Kemudian ruang tamu tadi menurut kepala Anda biar bagus. Beli sofa 1 taruh, wajar. Oke? Terus beli sofa 1 lagi taruh. Beli sofa 1 lagi taruh, beli sofa 1 lagi taruh. Sehingga ruangan tadi isinya cuma sofa. Pertanyaan saya, itu ruang tamunya jadi menyenangkan atau menyiksa? Masuk, ini gudang sofa atau ruang tamu? Ada satu orang itu yang ngeluh, Yai rumah saya kecil. Yainya sowan ke sana, berangkat, ayo tak ke rumahmu. Sampai sana ya ngakak. Bukan rumahmu yang kecil, barangmu yang kebanyakan. Ya, barangmu yang kebanyakan. Jadi kalau pengen terasa rumah itu luas, ya udah nggak usah diisi barang, gitu aja kok repot. Maksudnya yang penting-penting saja. Sama kalau pengen hati itu enak, nggak usah diisi apa-apa. Jangan dikasih tadi suarun akuan tuh. Gambar-gambar jagat raya ini apapun itu, jangan ditempelkan di situ. Kasih saja Allah. Ya, kasih saja Allah. Nanti hidupnya nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dampaknya apa itu kalau orang hatinya enggak bercahaya? Ya sama kasih gambaran nanti praktek saja di rumah. Jenengan masuk rumah lampu padamkan. Ya, terus jalan menuju kamar mandi tanpa penerangan. Pertanyaan saya, selamat napa jelungup? Jelungup, kejeduk ya, macam-macam ya. Karena apa? Enggak ada cahaya. Tapi begitu pakai handphone, lampu mati semua, pakai handphone. Nyalakan senternya handphone. Jalannya seperti tadi yang bingung atau jadi nyaman? Nyaman. Kenapa? Tahu, oh ada kursi, oh ada ini, betul? Nah, kalau hati kita bercahaya, itu tuh masalah apapun itu enteng. Kenapa? Ketoan. Allah mung kaya ngono. Jadi kalau masalah buat kamu mumet, itu tanda-tanda kalau hatimu pepet. Pepet apa itu? Hah? Gelap. Ya aku ya mudeng semutune ngono mau kok ya. Jadi kalau masalah buat kamu mumet, buat saya mumet, buat kita mumet, berarti hati kita pepet. Tapi kalau hatinya itu padang, ya masalah itu ya bukanlah sebuah masalah. Kelihatan solusinya itu harus bagaimana kelihatan. Clear? Bu? Jelas? Jadi ibu sering pusing atau tidak sering? Berarti pepet. Jujur aja nggak apa-apa, berarti hati kita masih banyak gelap. Makanya kita cari ilmu, makanya kita hadir majelis. Biar hati kita jadi bercahaya. Al-ilm nur, karena ilmu itu cahaya. Nanti kalau sudah padang, enak. Makanya ciri-ciri orang yang hatinya terang benderang itu tenang. Ada apapun, tenang. Ketika dia tenang, karena dapat sakinah, dapat ketenangan, dia tenang. Maka dia bisa berpikir dengan hati yang terang benderang. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Orang sampai heran, kok bisa ya dia lihat sudut yang itu kok iso? Lah iya, long ketokan. Lah yang lain gak bisa lihat. Ya, dia bisa lihat. Lewat situ aja. Caranya begini saja. Karena hatinya terang benderang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita diberi keterangan semuanya ya. Murub semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa Imam Ghazali berkata, sebagaimana matahari menyinari bumi, hati manusia juga memancarkan cahaya. Tubuh manusia adalah miniatur jagat raya. Hati manusia sumbernya, sebagaimana matahari menyinari dunia, maka hati menyinari seluruh tubuh manusia. Jika hati memancarkan cahaya, maka tubuh manusia akan segar, akan membawa aura positif, dan begitu pun sebaliknya. Hati yang memancarkan cahaya akan membuat hidupnya tenang, meskipun diterpa berbagai masalah, dan juga membuat ketenangan pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara agar hati kita memancarkan cahaya? Hilangkan semua yang masuk dalam hati kecuali Allah Ta'ala. Bersihkan hati dari duniawi. Jangan masukkan hal-hal duniawi dalam hati. Jika masalah membuat hidupmu mumet, membuat dirimu susah, itu tanda bahwa hatimu masih gelap. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.